Saudara, hari ini kita akan bicara hikmat dari Allah ya. Hikmat dari Allah, wisdom. Nah, saudara, dalam 1 bulan ini gereja kita berbicara tentang hikmat ya. Kita berbicara tentang hikmat, Bapak Gembala sudah bicara di minggu pertama tentang hikmat. Lalu kemudian minggu kedua Bapak Ruby juga berbicara tentang hikmat. Bagaimana hikmat menolong kita untuk mengerti kehendak Allah, untuk mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Dan juga untuk supaya kita boleh memperoleh kemenangan dan menjadi saksi Tuhan. Hari ini saya akan berbicara bagaimana hikmat itu di dalam kehidupan kita, hikmat Allah dalam hidup kita. Saudara, mari kita lihat sebenarnya apa yang dimaksud dengan hikmat ya. Kalau kita di dalam Alkitab, saudara, apakah yang dimaksud dengan hikmat? Next, gambar selanjutnya. Kata hikmat di dalam bahasa Yunani itu adalah Sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi kalau ada anak perempuan, kita kasih nama Sophia, itu artinya dia adalah anak yang bijaksana ya. Kebijaksanaan itu yang disebut dengan Sophia. Pemahaman ini mengarah kepada sikap hidup atau perbuatan ya. Nah, hikmat itu adalah satu kecakapan hidup, satu keterampilan ya, satu keterampilan untuk menjalani kehidupan. Dengan hikmat kita tahu apa yang patut dan yang tidak patut kita lakukan atau kita katakan ya. Dengan hikmat kita tahu apa yang harus dilakukan di situasi-situasi yang tepat. Itu yang disebut dengan hikmat. Nah, orang yang berhikmat adalah orang yang tahu bagaimana ia harus bersikap ketika berada dalam situasi-situasi tertentu. Situasi-situasi apapun yang sedang dialami, itu yang disebut dengan hikmat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi seperti Bapak Gembala di minggu pertama menjelaskan bahwa hikmat itu saudara ada 2. Yaitu kita melihat next gambar selanjutnya ya. Hikmat itu ada 2 ya, yaitu hikmat manusia dan hikmat Allah ya. Hikmat manusia dan hikmat Allah. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Yakobus 3:17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, kemudian peramah, penurut, penuh dengan belas kasihan, penuh dengan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Jadi kita melihat pas Rasul Paulus menggambarkan hikmat itu ada 2, yaitu hikmat manusia. Ya, hikmat manusia, hikmat yang berdasarkan pemikiran manusia. Seorang yang belajar, menempuh pendidikan, kemudian juga belajar dari sekolah, belajar dari kehidupan, misalnya dia kerja, ikut saudaranya, maka orang-orang ini akan memiliki pengetahuan, ya, akan memiliki pengetahuan dan akan memiliki satu kecerdasan, kepandaian di dalam hidupnya. Itu hikmat yang didapatkan di dalam hidup ini. Saudara, seorang tukang potong, ya, misalnya tukang potong kaca, dia tahu caranya potong kaca supaya tidak pecah gitu ya. Dia tahu, dia bisa ukur gitu ya. Seorang guru, profesi guru ya. Sekarang banyak sekali anak-anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, saudara, guru yang pengalaman, yang sudah misalnya lebih daripada 5 tahun mengajar, ketika ada seorang anak, dia udah bisa melihat bahwa anak ini memiliki masalah ya. Misalnya anak ini berkebutuhan khusus ya, saudara. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seorang memiliki pengetahuan dengan belajar atau memiliki pengalaman, dia memiliki hikmat ya. Tetapi saudara, yang dimaksudkan di sini adalah hikmat yang dari atas, dikatakan hikmat Allah ya. Hikmat Allah itu hikmat yang tidak hanya bergantung pada pikiran kita manusia, terhadap pengalaman kita sebagai manusia, tetapi tergantung dari tuntunan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara ya. Nah, hikmat dari atas itu bersifat apa? Murni ya. Bersifat murni, bersifat tulus ya. Hikmat dari Allah itu selalu membawa kebaikan, penuh dengan kedamaian. Saudara, selalu bersifat belas kasihan, tidak bersifat fokus pada diri sendiri, tapi berbelas kasihan. Selalu menghasilkan buah-buah yang baik,
selalu tidak munafik. Hikmat daripada Allah. Saudara, ketika seorang menghadapi masalah, ya, dia bisa memutuskan sesuatu keluar dari pergumulannya. Misalnya contoh, ya, dia ada masalah di kantor, lalu dia dia memiliki pergumulan, lalu dia bisa memutuskan itu. Kemudian dia berkata, saya berhikmat, sekarang saya menang. Tetapi hikmat itu, saudara, harus diukur. Apakah hikmat itu dari dia secara manusia atau hikmat Allah? Kalau hikmat itu baik untuk dirinya dan tidak baik untuk orang lain, berarti itu bukan hikmat dari Allah, saudara ya. Karena hikmat dari Allah selalu tujuannya adalah kebaikan, ya. Selalu tujuannya adalah murni. Kalau kita, saya sudah lepas dari masalah ini, tidak jadi masalah, pokoknya jujur nggak jujur, yang penting saya lepas. Saudara, itu bukan hikmat dari Allah, itu hanya hikmat dari manusia, ya, kecerdasan manusia, tetapi bukan hikmat dari Allah. Tadi pagi Bapak Basuki memberikan contoh-contoh bagaimana hikmat itu diberikan dalam kehidupan seseorang berbeda-beda, ya. Raja Daud punya hikmat sendiri, bagaimana dia menghadapi pengkhianatan, menghadapi anak-anaknya, menghadapi kerajaannya. Musa memiliki hikmat sendiri, di mana dia harus memimpin bangsa Israel. Daniel menghadapi hikmat sendiri, di mana dia harus berhadapan dengan kerajaan Babel. Lalu saudara, setiap orang dikatakan punya pergumulan masing-masing. Setiap orang punya kesusahan sendiri-sendiri. Ya, di satu sisi kita lihat, itu orang tuh enaknya hidupnya, mauku jadi dia. Tapi di pihak lain dia juga bilang begini, iya enaknya dia, saya juga mau jadi dia. Masing-masing orang punya pergumulan. Saudara, kadang kita lihat orang, enaknya dia kalau mau apa tinggal beli, dia kalau mau apa tinggal beli. Kenapa kita kalau kita mau apa kita mesti susah misalnya ya. Soalnya kita melihat orang lain enak, tapi orang lain melihat kita juga dengan pandangan yang sama. Setiap kita punya pergumulan, tetapi hikmat Tuhan berikan spesial. Ini yang disebut dengan hikmat Allah, ya. Diberikan spesial masing-masing sesuai dengan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi permasalahan dalam hidup kita. Saudara, kita lihat hikmat dari Tuhan itu apa? Next, gambar selanjutnya. Hikmat dari Tuhan, hikmat Tuhan adalah sebuah anugerah ilahi yang memberikan kita kemampuan untuk memahami kehendaknya, ya, seperti minggu yang lalu dikatakan, untuk bertindak dengan tepat, bertindak dengan bijaksana, ya, dan dapat mengambil keputusan yang tepat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Apa yang baik belum tentu benar. Tapi apa yang benar sesuai firman itu pasti baik. Mungkin gak baik buat kita, tapi baik buat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hikmat tidak hanya sekedar pengetahuan, jadi tidak bisa diukur dari usia. Oh, karena dia 60 tahun, maka dia itu berhikmat. Oh, karena saya baru 15 tahun, maka saya tidak berhikmat. Oh enggak, saudara. Hikmat tidak diukur dari pengetahuan, tidak diukur dari usia, ya, tetapi diukur dari pemahaman yang dalam tentang kebenaran dan tentang keadilan dan kemampuan kita untuk mengaplikasikan setiap firman Tuhan dalam hidup kita. Mungkin orang tua kita 60 tahun, tetapi ada mungkin anak-anak yang usia mungkin 20 lebih berhikmat dari orang tuanya. Karena apa? Karena anak ini takut akan Tuhan. Dia mendasari setiap keputusannya, setiap langkahnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Next, gambar selanjutnya. Apa sih sebenarnya nilainya hikmat? Kepentingannya hikmat di dalam kehidupan manusia. Mari kita baca sama-sama yuk. Supaya kita ini tahu betapa berharganya hikmat itu, saudara ya. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Saudara, ada yang lebih berharga dari permata? Hikmat Tuhan. Kadang kita pikir yang berharga itu uang. Makanya kita pagi uang, siang uang, malam uang. Gitu saudara ya, cari uang. Kepala di atas, kaki di bawah cari uang. Ganti lagi kaki di atas, kepala di bawah cari uang. Karena kita berhak mengatakan bahwa yang paling penting adalah uang. Enggak. Firman Allah berkata dalam Pengkhotbah, ya. Saya tidak baca di sini. Untuk berhasil yang dibutuhkan adalah hikmat. Yang dibutuhkan adalah hikmat, saudara.
Saudara, Amsal 16 ayat 16 berkatakan memperoleh hikmat justru sangat jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian itu jauh lebih berharga dari mendapatkan perak. Jadi orang yang mendapatkan hikmat, mendapatkan pengetahuan, pengertian dari Allah, itu hidupnya sebenarnya adalah hidup yang kaya. Saudara seringkali merasa saudara miskin karena saudara tidak punya permata, saudara tidak punya harta. Tapi ketika hikmat Allah ada dalam hidupmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang kaya. Karena itu jauh melebihi daripada kekayaan dunia ini. Next gambar selanjutnya. Pengkhotbah 7 ayat 11 ya. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan. Dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Saudara, hikmat itu saudara sama baiknya dengan warisan. Ada orang-orang yang merasa kecil hati dan berkata, saya nggak mewariskan apa-apa buat anak saya. Rumah nggak punya, harta nggak punya. Saudara-saudara bisa mewariskan hikmat. Karena itu hikmat bisa diwariskan dalam kehidupan generasi kita. Bahkan dikatakan hikmat itu sama baiknya dengan warisan-warisan uang, harta yang saudara bisa berikan kepada saudara. Hikmat itu sama, bahkan lebih daripada itu saudara. Orang tua yang bisa mewariskan hikmat kepada anak-anaknya itu orang tua yang hebat. Orang tua yang luar biasa dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Pengkhotbah 7 ayat 12. Karena perlindungan hikmat adalah sama seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Saudara, perlindungan hikmat itu sama dengan perlindungan uang. Saudara, kita kalau ada uang aman, nyaman, safe. Tapi kalau nggak punya uang, saudara kita itu bisa gelisah, nggak bisa tidur, muntah-muntah, mencret-mencret gitu saudara. Kenapa? Cemas, ketakutan, nggak punya uang. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, perlindungan hikmat, ya saudara itu sama seperti perlindungan uang. Beruntunglah orang yang paham bahwa hikmat itu memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Maka cewek-cewek saya tanya ya, yang gadis-gadis yang cari pacar. Saudara ya, kalau cari cowok gitu ya, pilihlah yang berhikmat. Pilihlah orang yang berhikmat. Kalau dia cuma bapaknya yang kaya raya gitu ya saudara ya, itu bisa hilang. Karena itu tidak diwariskan, itu bisa dihabiskan. Tapi kalau dia berhikmat, percayalah bahwa perlindungan yang kalian dapatkan lebih dari perlindungan uang. Pemeliharaan yang kalian dapatkan, pemeliharaan yang sempurna daripada hikmat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Ya, berikutnya, Pengkhotbah 7 ayat 19. Hikmat memberi kepada pemiliknya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Hikmat bukan hanya membuat kita itu dilindungi, tapi kita juga menjadi kuat. Lebih kuat dari 10, bayangkan. Ini cuma penggambaran betapa kuatnya kita. Kalau kita 1:10, saudara, pasti Kaomi kita. Kita berkelahi dengan 1:10, pasti kita Kaomi. Ada yang jago sini, ada yang pegang sini. Tapi dikatakan orang yang berhikmat, dikatakan lebih kuat dari 10 orang. Jadi dia memiliki kekuatan yang lebih dalam kehidupannya. Kenapa? Karena ada hikmat Tuhan di dalam hidupnya. Maka betapa hikmat itu sebenarnya sangat penting dalam hidup ini. Tapi sayangnya seringkali kita tidak mengetahui itu. Tidak menyadari itu. Bahwa hikmat itu sangat penting. Lebih berharga dari emas. Memelihara hidup kita. Dari membuat kita kuat menghadapi banyak hal dalam hidup ini. Saudara, hikmat itu bernilai sangat penting dalam hidup ini. Hikmat itu menolong kita, saudara, menghadapi hari-hari kita, menghadapi kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak punya hikmat, banyak hal yang salah yang akan kita buat. Kalau kita tidak punya hikmat, banyak hal yang keliru dalam hidup kita, saudara. Kalau kita tidak punya hikmat Tuhan.
Maka kita perlu hikmat Tuhan. Nah sebenarnya bagaimana kita melihat beberapa contoh-contoh hikmat Tuhan dalam hidup kita. Ya ini saya ambil dari Pengkhotbah 7 ayat 1 sampai ayat yang ke bawah itu ya. Beberapa sikap-sikap orang yang berhikmat. Coba kita perhatikan. Next gambar selanjutnya. Beberapa sikap ya orang yang berhikmat. Yang pertama Pengkhotbah 7 ayat 1, nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara, nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Orang yang berhikmat sadar bahwa nama baik itu sangat penting. Hidup berintegritas itu sangat-sangat penting. Dia menjaga nama baiknya. Ya, orang yang memiliki hikmat dia menjaga nama baiknya, menjaga integritasnya. Itu orang yang berhikmat. Saudara, ada seorang wanita yang namanya Ruth. Ruth ini adalah seorang janda karena meninggal suaminya. Lalu kemudian dia ikut kepada mertuanya. Dan saudara tahu ketika dia ikut dengan mertuanya, dia adalah seorang janda yang memelihara mertuanya. Mertuanya bilang, kenapa kau tidak pergi seperti Orpa? Mertuanya yang suruh pergi kawin sama kau lagi nak, karena kau masih muda. Kenapa kau mesti urusi saya sudah tua begini. Biar saya pulang di kampung. Mungkin ada sanak famili, mungkin saudara sepupu atau apa yang bisa pelihara saya. Tapi Ruth gak mau, dia bilang enggak. Dia bilang enggak, di mana kau pergi, di situ saya pergi. Lalu kemudian Ruth pergi, enggak gampang itu menanggung seorang mertua yang sudah tua. Dia harus memetik jelai. Dia harus maksudnya dia harus menjadi kalau di bangsa Israel mereka kalau memetik gandum, mereka harus menyisihkan untuk orang-orang miskin. Jadi kalau yang jatuh tidak boleh dipungut. Memang sengaja disisihkan. Dan orang-orang yang gak punya, mereka memungut itu untuk dimakan. Orang-orang cacat, orang-orang yang gak punya, mereka pungut. Nah ini si Ruth dia pungut itu, tiap hari dia memungut itu saudara. Dan dia dengar apa kata nasihat orang tua kepada mertuanya, mengajari dia begini, mengajari dia ikut semua. Sampai akhirnya dia menikah dengan Boas. Dia dipersunting oleh Boas, seorang yang menjadi pengusaha pada waktu itu. Dan apa yang dikatakan? Boas, kamu di kota ini terkenal sebagai perempuan baik-baik. Kalau saudara baca kisah Ruth dikatakan engkau perempuan baik-baik dan semua kota ini tahu bahwa kamu perempuan baik-baik. Saudara, Ruth ini bukan siapa-siapa. Dia nggak punya apa-apa. Ya, dia mungkin sebatang kara. Dia juga miskin. Tetapi di kota ini dikatakan dia dikenal sebagai perempuan baik-baik. Itu dia orang yang menjaga nama baik, ya, menjaga integritas hidupnya. Saudara, berapa banyak kita seringkali saudara tidak menjaga nama baik kita, tidak menjaga integritas kita. Nah itu sebabnya kita tidak berhikmat. Saudara, berapa banyak di antara kita ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, kita kadang-kadang begitu pusing, akhirnya kita melakukan perbuatan yang tidak berintegritas. Ya, tidak berintegritas dalam hidup kita. Kita melakukan perbuatan nggak peduli. Menipu pun nggak apa-apa. Ya, orang bilang cari uang halal susah. Ya, jadi kita tidak halal pun tak apa. Saudara, hati-hati. Hati-hati sekali, jangan sampai saudara menjadi orang-orang yang tidak hidup dalam integritas karena saudara tidak memiliki hikmat. Kalau saudara punya hikmat Allah, saudara akan berpikir ulang untuk melakukan hal demikian. Saudara akan berpikir ulang karena itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara. Yang kedua, seorang yang berhikmat dalam hidupnya dapat membedakan sesuatu yang menjadi prioritas atau bukan. Pengkhotbah 7:2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Orang yang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Saudara, dikatakan kenapa sih dikatakan ya lebih baik kita ke rumah duka. Daripada kita ke pesta. Supaya engkau melihat kesudahan segala sesuatu.
Ya, kalau lihat kesudahan segala sesuatu supaya engkau hidup memperhatikan itu, apa gunanya kita ke rumah duka? Dikatakan supaya kita tahu bahwa hidup itu hanya berakhir di situ. Supaya kita punya pikiran yang panjang ketika kita melakukan sesuatu, tidak hanya bertindak. Supaya kita tahu bahwa kalau orang sudah masuk di 2x1, tidak ada apa-apa lagi. Apa yang bisa dibawa? Saya melihat dengan mata saya ketika mama saya pergi waktu COVID. Tiba-tiba ya tidak ada satu sakit yang berat. Tapi karena kena COVID waktu itu mama saya dirawat di Stella Maris. 10 hari di rumah sakit gak tahan, akhirnya pulang. Bayangkan itu sangat memukul, sangat kaget kami. Dia punya toko, tokonya itu penuh dengan barang dan tidak ada utang. Dia orangnya kalau ada uang langsung dia bayar, dia langsung bayar. Sesuatu yang banyak, kerja kerasnya selama bertahun-tahun membesarkan kami dan memiliki aset, mobil apa, tidak ada satupun yang dibawa. Bahkan jenazahnya pun kami sebenarnya tidak bisa. Tapi saya nekat, saya mandikan mama saya kasih mandi, saya kasih pakai baju yang baik. Saudara tahu diterpal, dibuang ya, bukan dibuang, dikubur tapi bukan kuburan. Itu hanya tanah liat yang luas. Karena kuburan belum jadi. Semua yang COVID tidak boleh masuk di kuburan-kuburan yang itu. Hanya bisa dikubur. Aduh saudara bayangkan itu tanah luas, itu tanahnya tanah itu loh. Namanya apa itu? Tanah liat. Itu hanya tanah liat. Itu mau diangkat jenazah pakai eskavator. Gak bisa orang lewat. Jadi itu adik saya sampai marah. Adik saya bilang, kamu pikir itu kucing kah? Kamu angkat pakai eskavator, bayangkan. Itu tanah itu, kalau itu jenazah ditaruh di situ, gak lama pasti tenggelam. Saudara, kita sebagai anak itu sedih, luar biasa. Sakit perasaan kami. Bertahun-tahun dicari, bertahun-tahun diusahakan. Tidak ada yang bisa dibawa, satu lembar pun tidak ada yang bisa dibawa. Saudara, kalau saudara melihat itu, saudara apa yang saudara sekarang pikirkan? Saudara, kita kadang-kadang berpikirnya bahwa saya mesti begini supaya saya bisa. Tidak ada orang yang terlalu saleh sampai dia bisa bawa semua, dia punya mobil apa semua masuk. Yang ada cuma mobil-mobilan nih, saudara ya. Rumah-rumahan, tapi kalau rumah betulannya, harta bendanya tidak ada. Maka saudara, orang yang berhikmat itu dia tahu membedakan prioritas. Dia tahu berpikir untuk ke depan. Dia tidak hanya berpikir untuk hidup ini, tapi dia tahu ada kehidupan yang lain. Itu sebabnya kenapa kau disuruh ke rumah duka. Kenapa kau selalu disuruh ke rumah duka? Lebih baik kau ke sana supaya kau lihat akhir hidup manusia seperti itu. Tuhan suruh kita ke rumah duka loh. Supaya kita belajar melihat hidup manusia. Supaya kita belajar bahwa hidup ini sangat panjang. Nah saudara, orang yang berhikmat seperti itu, dia bisa bedakan yang mana prioritas, yang mana tidak. Berapa banyak kita yang seringkali gagal karena kita gak bisa bedakan mana prioritas, yang mana bukan. Ya saudara, tadi pagi dikasih contoh, anak kita kalau pergi sekolah gak bangun, bangun, Endang bangun, sekolah, mama pokoknya flu, tidak, sekolah. Tapi kalau sekolah minggu, baru jika dong mau pra-flu, belum flu ya, baru pra-flu, belum haji. Lagi kuna, injam aku sekolah minggu. Ujang kiri luar di, injam aku sekolah minggu. Nah, mama nanti. Kalau pergi ulang tahun, ulang tahun, mandi, wangi. Ulang tahun, bersih. Pokoknya sebelum jamnya, acara pesta ulang tahunnya jam 5, jam 3 dia sudah siap. Ya, sudah duduk menunggu pesta ulang tahun. Kalau pergi gereja, paling terlambat, tidak mandi. Pokoknya aslinya semua. Saudara ngajar seperti itu, anak saudara nangkapnya apa? Oh iya, Tuhan gak penting. Tuhan nomor 2. Tuhan gampang. Karena saudara tidak bisa membedakan mana prioritas, mana enggak.
Kalau kita pergi di pesta aja bajunya yang bagus, yang paling mahal, dandannya, ya, geriwil rambutnya bisa berjam-jam. Tapi kalau ke gereja seadanya sudah ya, pakai seadanya, pakaian apa aja deh pokoknya, ya, pokoknya biar dari 3 hari tidak ganti, pokoknya ke gereja saudara ya. Saudara nggak bisa bedakan prioritas, saudara orang yang tidak berhikmat. Ya, berikutnya next gambar selanjutnya, saudara. Berpikir panjang sebelum bertindak. Pengkhotbah 7 ayat 7, sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Saudara, berapa banyak ya, kita seringkali tidak berhikmat. Kenapa? Karena kita selalu tidak berpikir panjang. Kadang-kadang kita selalu ya menggampangkan semua hal. Dikatakan pemerasan itu membodohkan orang yang berhikmat. Saudara, berapa banyak orang yang pintar ditangkap karena korupsi. Batinya, jagonya, pintarnya, kerennya, sekolahnya tinggi, tapi korupsi. Uang suap merusakkan hati. Suap-suap kecil, lama-lama suap-suap besar. Kenapa saudara banyak dilarang untuk memberi hadiah, parcel, apa, tanda-tanda. Kenapa? Merusak hati. Contoh sepele, guru, kalau orang tuanya bawakan dia kue, nanti bawakan dia kue, besok dia bawakan dia kue. Kira-kira kalau anaknya tidak naik kelas, gurunya enak gak? Nggak enak, dia ingat kue lapis, kue bolu dan yang lain-lain. Sehingga anak yang tidak naik kelas, jadi naik kelas karena kue lapis. Saudara, ya? Saudara, merusakkan hati kita. Ya, merusak hati kita. Saudara, kita harus berpikir panjang sebelum bertindak. Jangan sampai banyak hal yang terjadi dalam hidup kita merusakkan hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, berpikir panjang sebelum bertindak. Sebagai seorang istri, ya, saya dengan suami awal pernikahan, ya juga pasti banyak konflik, ada masalah. Tapi kalau saya konflik dengan suami saya, lalu saya lari pulang ke rumah saya, kira-kira apa yang terjadi? Hari itu saya senang, mungkin saya bisa meluapkan perasaan saya. Tapi setelah itu, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak kali tindakan-tindakan yang kita ambil tidak bijaksana. Ya, Sarah, Tuhan berjanji kamu akan dikasih anak. Tapi dia bilang begini, kita sudah tua Mi, mungkin kayaknya enggak bisa Mi. Kayaknya mungkin bisa lewat ini nih, kan namanya juga kita punya pegawai gitu. Ya, siapa tahu bisa lewat dia. Lalu diambillah Hagar, dibawa kepada Abraham. Abraham, ini Hagar. Siapa tahu ini keturunan lewat ini. Ya Abraham ya namanya laki-laki, ya iya aja lah gitu kan. Ya siapa tahu juga nih memang gitu. Akhirnya jadilah Ismail. Karena kita apa? Karena tidak berhikmat. Ya, tidak berhikmat, tidak berpikir panjang. Yang keempat, memiliki penguasaan diri. Pengkhotbah 7 ayat 6. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Kalau orang itu bodoh, kelihatan sekali, sumbu pendek, gampang marah. Ya, dikit-dikit erosi, belum bicara emosi Mi, gitu saudara ya. Baru dari jauh sudah emosi Mi. Ya, belum pernah dengar baik emosi Mi. Orang bodoh, gitu saudara ya. Kalau orang yang berhikmat dia dengar dulu baik-baik. Itu biasa ada orang bilang begini, sorry ya kita cuma ini bercanda ya, dia bilang kalau orang pendek itu tuh gampang dari pikirannya langsung diturun ke mulutnya saudara. Tapi itu tidak, itu bukan fisik, itu cuma joke ya, bercanda. Mau orang tinggi, mau orang pendek tubuhnya, tetap kalau dia gak berhikmat dia gampang marah, gampang emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan baik-baik, jangan lekas marah. Karena orang suka marah itu saudara, dikatakan firman Tuhan orang yang bodoh. Dengar baik-baik, jangan cepat berespon negatif saudara ya. Jangan cepat berespon negatif, jangan emosian saudara ya. Karena kalau kita sudah emosi, kita sudah marah, tidak bisa ditarik lagi. Ya, tidak bisa ditarik lagi saudara ya. Jadi jangan sampai kita seperti itu ya. Saya pernah lihat di mana itu Instagram ya, adalah seorang pria dan wanita suami istri duduk, lalu ada wanita datang dan berkata, kau harus bertanggung jawab, kau harus bertanggung jawab. Lalu
Ya, belum diomong bertanggung jawab apa itu, istrinya langsung berdiri batin anak tampilin suaminya. Wah, ada tampilin baru. Oh, marah. Ternyata pertanggungjawaban apa? Mungkin cuma karena motornya ditabrak atau apa ya, gitu. Tapi dia sudah tampilin mikir kanan suaminya ya. Nanti baru dia kaget, ternyata bukan yang dimaksud bertanggung jawab. Istrinya langsung berpikir hamil. Padahal suaminya nggak ngapa-ngapain ya, batinnya dia tampil gitu ya. Nah, saudara, ini orang yang bodoh ya. Orang yang bodoh seperti itu, dia marah duluan. Saudara tahu gak saudara, kemarahan itu menutup komunikasi. Membuat komunikasi buntu. Saat komunikasi buntu, emosi tidak sehat. Keluarga yang komunikasi buntu, suami istri yang komunikasi buntu, emosi nggak sehat. Bukan menyelesaikan masalah ya. Jadi kalau misalnya kita ada masalah suami istri, sudah menjamin dibahas. Saudara kelihatan baik-baik, kelihatan tenang. Saudara nggak tahu bahwa emosinya tidak sehat. Dan emosi yang tidak sehat itu akan berdampak pada semua kehidupan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan itu bukan penyelesaian ya. Jadi orang yang bodoh cepat marah. Orang yang berhikmat harus bisa menguasai diri. Yang terakhir saudara, ini beberapa contoh saja. Banyak contoh yang hikmat. Ya, tapi saya memberikan contoh 5 ya tentang orang berhikmat dari ayat ini ya. Pengkhotbah 7 ayat 10 ini berentet 7, 8, 9, 10. Saya nggak comot-comot ayat ini saudara ya. Saya baca dari ini, saya ambil contoh-contoh orang yang berhikmat. Nah, Pengkhotbah 7 ayat 10, janganlah mengatakan mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukanlah berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal itu. Ya, saudara, mengeluh itu tidak baik ya. Ada orang yang suka sekali mengeluh. Baru bangun mengeluh. Apanya mengeluh? Dikit-dikit mengeluh. Ini mengeluh. Itu mengeluh. Ini apa mengeluh saudara? Dikalaku dengan itu yang namanya selamat. Dia diserempet motor aja dia selamat. Ya kan? Dia hampir jatuh di got aja dia selamat. Ya. Dia pulang ke rumah, dia apa maksudnya? Ditipu orang aja dia tetap selamat. Namanya selamat saudara ya. Saudara jangan suka mengeluh, jangan suka membanding-banding saudara ya. Jangan suka mengeluh, jangan suka membanding-banding. Kenapa saudara? Karena itu menular ki. Ya. Kalau kau punya posisi suka mengeluh, menular ki. Pagi-pagi suasana sudah tidak enak toh. Kalau pagi-pagi bangun sudah mengeluh, yang dikeluhkan itu kan tidak enak. Muka sudah tidak baik. Suami juga jengkel nih, ini mengeluh pagi-pagi. Ya, anak-anak juga sebel, mbak di rumah juga sebel, semua udah sebel gara-gara kita pagi-pagi udah mengeluh. Mari belajar mengucap syukur. Jangan suka membanding, jangan suka bilang nih zaman dulu lebih enak. Kenapa waktu kita belum kenal Tuhan? Tuhan itu apa? Banyaknya orderan. Begitu kita kenal Tuhan, enggak ada orderan. Saudara, jangan suka mengeluh. Saudara ya. Mengeluh itu membawa orang-orang tertular di samping kiri kanan kita ya. Kalau kita mengeluh, kita membuat orang-orang di sekitar kita menjadi apa? Menjadi ketularan keluhan kita. Itu sebabnya saudara mari belajar menjadi orang-orang yang berhikmat dalam hidup ini supaya kita memiliki penguasaan diri, kemudian belajar berpikir panjang, tidak mengeluh dalam hidup kita. Mari belajar menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang memiliki hikmat daripada Allah. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita di dalam hidup ini saudara tidak punya hikmat Allah, berapa banyak kesalahan-kesalahan yang sering kali kita buat ya. Kalau saya sebagai seorang istri ya, mendampingi suami yang seorang awalnya sebagai pengerja gereja. Jadi kami tidak langsung jadi penggembala ya, kami jadi full time gereja. Tiap hari kami harus masuk kantor gereja. Lalu menjadi seorang ibu di dalam membesarkan anak. Ya, waktu itu pergumulan saya sebagai seorang istri adalah kami kekurangan. Karena apa? Karena full time gereja, saudara bisa tahu berapa gajinya. Lalu sebagai seorang ibu pergumulan saya adalah saya waktu itu Peter dari usia 6 bulan sakit-sakit, hampir 1 bulan sekali masuk rumah sakit, 2 bulan sekali masuk rumah sakit. Jadi kami menghadapi pergumulan anak yang sakit ya, karena memang sering step kejang demam terus saudara ya. Menjadi seorang hamba Tuhan ya, dituntut banyak hal, dituntut harus sempurna,
tidak boleh salah gitu ya. Tidak boleh emosi. Kalau kita emosi sedikit, pendeta, tapi emosi. Saudara, banyak hal ya dalam hidup ini. Kalau kita nggak punya hikmat Tuhan, seringkali banyak hal kesalahan-kesalahan yang kita buat. Saya bukan orang sempurna, sebagai istri, saya juga bukan orang yang sempurna. Ya, saya seringkali melawan suami saya dulu, tapi sekarang sudah tidak. Sebagai seorang istri, ya tidak memiliki sikap tunduk. Sebagai seorang ibu, saya juga adalah orang yang suka mengeluh. Ya, sejujurnya saya adalah orang yang suka mengeluh, emosi saya tidak baik, emosi saya tidak sehat gitu ya. Waktu saya menjadi seorang ibu, menjadi seorang hamba Tuhan, kadang-kadang juga banyak hal yang kurang. Tapi saya belajar terus berproses untuk menjadi lebih baik. Belajar terus. Nah, saudara, kita mau berubah. Ya, kita tidak bisa menjadi langsung berhikmat, tapi kita bisa belajar terus menjadi berhikmat dalam hidup kita. Ya, kita tidak bisa dalam satu hari dengar firman lalu tiba-tiba kita berubah. Ya, jadi Power Ranger, hari langsung berubah, jadi orang yang berhikmat, enggak. Tapi kita perlu berproses, belajar terus menjadi berhikmat ya, karena kita butuh hikmat Tuhan untuk menolong kita. Nah, bagaimana saya memperoleh hikmat Tuhan? Yang pertama, next gambar selanjutnya, perhatikan, berdoalah kepada Tuhan, meminta ya. Yakobus, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara doa, apa yang saudara minta? Saudara minta apa kalau saudara doa? Hah? Apa yang saudara minta? Tuhan, saya belum bayar uang sekolah. Tuhan belum bayar listrik. Tuhan belum bayar ini. Tuhan tolong saya ini. Tuhan ini. Pernah gak minta sama seperti Salomo? Tuhan, berikanlah aku hikmat supaya aku bisa memutuskan yang terbaik. Aku bisa memimpin dengan baik. Saudara, waktu ditanya Salomo, ditanya sal gitu ya. Kalau saya kabulkan permintaanmu, ya, apa yang kau mau minta? Tuhan kayak jin. Kalau kamu mau minta apa, aku kasih. Waktu ditanya gitu, Salomo langsung minta apa? Kerajaan, kekuatan, hidup selama-lamanya, tidak mati. Itu yang diminta Salomo? Enggak. Dia minta apa? Berikanlah aku hikmat untuk boleh berjalan dengan baik, memimpin umatmu ini, untuk boleh memimpin mereka, bangsa yang takut akan Allah, membawa mereka kepadamu. Waktu Tuhan lihat apa yang diminta, Tuhan bilang apa? Wih, hebatnya. Kamu minta apa? Minta hikmat. Tuhan bilang, oke, saya kasih hikmat, tapi saya kasih kau juga kekayaan, saya kasih kau juga apa? Kepintaran, saya kasih kau semuanya, saya kasih kau juga harta benda, saya kasih kau juga kerajaan. Saudara, kenapa Tuhan kasih dia? Karena Tuhan senang, dia minta hikmat. Saudara, kalau anak saudara datang dan bilang begini, Mama bilang apa? Ma, ini anu, bosan gak Mama? Tapi kalau dia bilang, Ma, saya doakan Mama cantik, saya doakan Mama sehat, saya doakan Mama bahagia selalu. Kira-kira mamanya jadi senang gak? Senang. Minta apa? Minta duit, tak kasih, gitu ya. Mau pergi makan di mana? Saya kasih. Kenapa? Karena menyenangkan hati orang tuanya. Ketika Salomo minta hikmat, itu sebenarnya menyenangkan hati Tuhan. Waktu dia minta hikmat, itu sebenarnya dia secara langsung berkata, aku tidak sanggup tanpa Engkau Tuhan. Maka ketika dia minta hikmat, Tuhan itu dimuliakan, Tuhan disenangkan. Salomo bergantung kepadanya. Maka Tuhan itu memberikan apa yang tidak diminta oleh Salomo. Saudara, ketika saudara minta hikmat, sesungguhnya saudara sedang meminta perlindungan dari Tuhan. Saudara sedang berkata bahwa aku tidak bisa tanpa Tuhan. Tapi berapa banyak kita yang merasa bahwa kita butuh Tuhan sih? Butuh hikmat Tuhan berapa banyak? Kita kadang berpikir kita lebih pinter kok, kita bisa, kita sanggup menyelesaikan masalah-masalah kita. Saya ingin kasih tahu saudara, enggak bisa, enggak akan bisa tanpa Tuhan. Maka saudara, di dalam doa-doamu, mintalah Tuhan berikan hikmat. Kalau engkau tutup matamu, katakan Tuhan, pimpinlah aku hari ini.
tahu, buka matamu, katakan, Tuhan, hari ini aku akan menjalani hari yang baru. Begitu besar tantanganku di depan. Minta Tuhan hikmat-Mu, minta Tuhan pimpinan. Amin, saudara. Saudara butuh itu, kalau enggak saudara bisa jatuh. Berikutnya, hidup takut akan Tuhan. Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat sesungguhnya. Dan menjauhi kejahatan itulah sebenarnya akal budi. Hikmat itu diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Ketika kau punya hati yang takut akan Tuhan, itulah hikmat yang sesungguhnya. Ketika engkau menjauhi yang namanya kejahatan, itulah yang disebut dengan akal budi. Ketika engkau mengambil sesuatu keputusan jahat, engkau tidak lakukan, itu akal budi. Itu hikmat, itu pemelihara. Ketika engkau tahu itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, engkau lakukan, itulah sebenarnya yang disebut dengan hikmat. Amin, saudara. Hiduplah takut akan Tuhan. Sekalipun mungkin gajinya gak seberapa, penghasilannya gak seberapa, udah kamu mau ya, kamu aja deh, saya enggak. Saudara, hidup takut akan Tuhan itu adalah mendatangkan hikmat dalam hidup kita. Ada satu ayat yang berkata begini, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Ya, membenci kejahatan itu takut akan Tuhan. Berikutnya, next gambar selanjutnya. Bagaimana saya memperoleh hikmat Tuhan? Membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 98 sampai 100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana. Coba perhatikan yang saya garis kuning. Daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Ya, aku lebih berakal budi daripada semua guru-guruku, semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu. Coba luar biasa gak? Firman Tuhan membuat kita itu berhikmat lebih daripada musuh-musuh kita. Ya, bijaksana lebih daripada semua musuh kita. Kita berakal budi lebih daripada guru-guru kita, pengajar-pengajar kita. Bahkan orang-orang lebih tua, orang-orang yang jauh lebih banyak makan asam garam, kita lebih mengerti. Kenapa? Karena firman Tuhan. Saudara, kenapa Yusuf disukai? Di tempat Potifar disukai. Dia budak, tapi budak yang disuka. Terus saudara, dia ada di perbudakan loh. Dia seperti binatang ada di sebuah rumah, tapi dia disuka oleh tuannya. Dia masuk di penjara, dia disuka oleh kepala penjara. Itu enggak, saudara? Dia keluar dari penjara, dia di Firaun, dia disuka oleh Firaun. Kenapa Esther disuka oleh Sida-Sida? Sekian banyak wanita yang cantik-cantik, tapi kenapa dia suka sama Esther? Ada bantuannya Sida-Sida itu sehingga Esther bisa menjadi ratu. Kenapa? Dikatakan karena Esther, karena Yusuf memiliki hikmat dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara ada satu tempat, saudara disuka atau saudara malah dibenci? Hah? Sebaiknya pergi. Dia kalau hadir di situ tidak menyenangkan. Saudara kalau ada di satu tempat, saudara jadi berkat atau saudara justru menjadi racun di situ, toksik di situ. Orang yang berhikmat, dikatakan firman Allah, ya, itu dia disukai, disenangi. Yesus dikatakan apa? Disukai. Ya, kita menjadi orang yang disukai. Ya pasti ada orang satu dua tidak suka sama kita, pastilah. Dari sekian banyak pasti ada lah yang namanya iri pasti. Tapi kalau sudah sampai 90% tidak suka sama kita, koreksi diri. Ya, kalau ada yang nggak suka sama kita, ya, kita tidak suka sama kita. Kalau 2 dari antara 100 orang tidak apa-apa. Tapi kalau 90 orang dari 100 orang, koreksi diri. Gitu sudah ya, koreksi diri. Kenapa ini orang gak suka sama saya? Ya. Berikutnya, bagaimana saya memperoleh hikmat Tuhan? Yang terakhir, bersedia dididik, bersedia diajar, dibentuk oleh Tuhan. Berhikmat adalah proses belajar. Tidak ada satupun yang menjadi berhikmat dengan sendirinya.
ya, dikatakan perlu dicari, perlu dipelajari, perlu dikejar. Dikatakan kalau kamu mengejarnya seperti emas, kamu akan menjadi semakin berhikmat. Saya ya, saudara, kapan saya mengalami titik balik perubahan sikap saya dengan suami saya? Waktu saya ikut camp wanita bijak. Sebelumnya itu, saudara, saya selalu merasa diri saya paling pinter, paling benar. Saya selalu bilang begini toh, beruntung kau dapat saya. Saya pintar cari uang. Jadi biar gajimu sedikit, saya bisa. Saya selalu merasa diri saya lebih pintar. Pokoknya saya untung kok dapat saya. Jadi saya tuh betul-betul ya narsistik gitu ya. Saya selalu merasa kok untung dapat saya, kok untung dapat saya. Padahal saudara ketika saya ikut camp, wih saudara, syukur-syukur suami saya bisa bertahan dengan saya. Ternyata saya itu buntung saudara ya. Saya bukan menguntungkan, saya justru buntung saudara. Seandainya mungkin orang lain sudah lama dia menyerah saudara ya. Untuk dia masih bisa bertahan dengan saya. Kapan saya mengalami itu saudara? Ketika saya mau belajar. Waktu saya ikut camp pertama, saya duduk begini. Saya ikut camp saudara, saya sudah pengkhotbah. Saya pengkhotbah di gereja yang besar, saya pengkhotbah di kaum wanitanya. Waktu orang mau kasih ikut saya bilang begini, saya bayari kok ikut mau kok. Saya pikir, saya bisa bayar tonya sendiri, ngapain kok? Seberapa apakah saya sehingga saya harus dibayari? Ada lagi yang satu datang bilang, jam kok, saya bayari kok. Banyaknya orang mau bayari saya, kenapa saya? Saya datang, saya duduk, saya pakai saya punya gaya, pendeta, pengkhotbah. Saudara, tapi di sana saya mengalami Tuhan. Saya mengalami Tuhan. Saya hancur hati dan sejak itu saya ambil keputusan untuk berubah. Tidak peduli suami saya mau berubah tidak berubah, saya yang berubah. Saya yang bertobat, saya yang menjalani firman, saya yang berubah. Sejak itu sampai 10 tahun sampai hari ini mungkin 15 tahun saya ada di organisasi itu. Saudara, saya tidak pernah melepaskan waktu saya untuk hadir dan mendengar kembali firman Allah. Saudara, Tuhan mengubah kita. Coba bayangkan kalau saya tidak diubah Tuhan waktu itu, kok dong bagaimana saya sampai hari ini gitu saudara ya. Kalau kita ini enggak diubah oleh firman Tuhan, siapa kita ini merasa diri benar. Kita merasa diri jago padahal kita kodong yang pembuat kejahatan. Ya saudara, mari belajar berproses. Berhikmat adalah proses belajar. Belajar bisa salah, bisa. Tapi bisa remedial kalau salah. Ya, bisa belajar berubah. Berubah itu perlu waktu, perlu proses, ya. Biarkan Tuhan mendidik saudara. Dibutuhkan kerendahan hati untuk terus mau diajar, terus mau diproses Tuhan. Sampai hari ini, saya masih terus belajar. Sampai hari ini, saya masih terus diproses Tuhan. Sampai hari ini, Bapak masih terus baca buku. Saudara ya, masih terus baca buku, tidak berhenti untuk belajar. Karena kita apa? Kita butuh hikmat Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara, mari belajar. Setiap kali kebenaran firman, belajar. Menjadi seorang istri tidak mudah, belajar. Menjadi seorang anak tidak mudah, belajar. Menjadi seorang ibu tidak mudah, belajar. Belajar terus, belajar terus. Cari Tuhan terus, hikmat Tuhan akan menolong kita. Amin saudara, mari tundukkan kepala di hadapan Allah. Haleluya.